Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Dalam video kali ini saya akan membahas materi PSDM ke-6, yaitu tentang evaluasi pendidikan dan pelatihan. Apa sih evaluasi pendidikan dan pelatihan itu? Sebenarnya itu ada banyak definisi dari pendidikan dan pelatihan. Sederhananya, pelatihan ini tuh didefinisikan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skills, dan juga sikap atau biasa kita sebut attitude. Nah, dari pemahaman terhadap pendidikan dan pelatihan serta tujuan dari pendidikan dan pelatihan ini, maka menjadi suatu hal yang penting untuk mengetahui apakah tujuan program pelatihan kita telah tercapai. Bagaimana dampak atau pengaruh pelatihan terhadap peningkatan kompetensi pegawai atau suatu karyawan setelah mengikuti program diklat. Jadi nih, kalau misalkan di materi TTM keempat yang saya berikan contoh, kira-kira program pelatihan untuk pengembangan nasid ini tercapai tidak ya? Dampak dan pengaruh pelatihan terhadap peningkatan kompetensi seseorang itu bagaimana ya? Nah, kegiatan untuk mengetahui apakah tujuan diklat telah tercapai atau bagaimana pengaruh program pelatihan terhadap perubahan peserta diklat dikenal sebagai istilah evaluasi diklat. Nah, proses evaluasi diklat ini atau proses evaluasi pelatihan dapat dilakukan sejak awal perencanaan program pelatihan. Pada saat pelaksanaan pelatihan ini berlangsung, setelah selesai seluruh program pelatihan atau diklat, atau setelah jangka waktu tertentu sejak peserta kembali ke tempat tugas masing-masing. Nah, proses evaluasi pelatihan ini adalah satu kesatuan proses mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan program diklat. Nah, terdiri dari 10 tahapan proses. Jadi dari perencanaannya nih sampai pelaksanaannya itu ada 10 tahapan. Yang pertama, menentukan kebutuhan. Tentu di dalam materi TTM keempat saya memberikan contoh untuk mengembangkan grup vokal nasyid kita butuh apa aja. Yang kedua, menetapkan tujuan. Kenapa kita membuat grup vokal nasyid ini? Untuk apa tujuan kedepannya? Lalu yang ketiga, menentukan isi materi. Yang keempat, memilih peserta pelatihan. Yang seperti saya bilang, kita pilih seseorang yang suaranya bagus atau bahkan yang memang niat untuk bergabung dalam grup vokal tersebut. Lalu juga menentukan jadwal pelatihan. Kita tentukan jadwal pelatihannya dari jadwal pelatihan suara, olah suara, aransemen musik, juga formasinya. Lalu memilih fasilitas atau sarana pelatihan yang paling sesuai. Nah, karena misalkan di grup vokal ini kan berbau tentang musik, berarti kita harus mempunyai satu ruangan yang kosong agar suara kita ketika pelatihan itu lebih enak didengar. Lalu memilih pelatih yang paling sesuai. Tentunya dalam merencanakan pengembangan ini kita tidak boleh sembarangan untuk memilih pelatih terhadap pelatihan kita. Lalu memilih dan menyiapkan alat bantu audiovisual. Nah, seperti saya bilang tadi, ruangan sudah oke, kita juga butuh alat bantunya nih. Kira-kira apa saja sih yang dibutuhkan dalam pelatihan grup vokal nasyid ini. Lalu koordinasi program pelatihan. Tak lupa juga kita selalu koordinasi bagaimana program pelatihan kita agar ketika pelaksanaannya itu tuh lancar. Lalu evaluasi program pelatihan. Nah, kalau misalkan kita sudah melaksanakan pelatihan tidak boleh juga kita tidak melakukan evaluasi. Karena apa? Karena evaluasi ini sangatlah penting demi kemajuan pelatihan tersebut. Nah, memasuki prinsip dari pelatihan, evaluasi pelatihan atau biasa kita sebut evaluasi diklat, itu melakukan evaluasi terhadap keseluruhan proses kegiatan pelatihan dari awal sampai pada akhirnya. Sebagai contoh, pada tahapan 1, menentukan kebutuhan tadi yang saya bilang, maka evaluasi pelatihan ini yang pertama itu mengevaluasi kembali apakah kebutuhan dari peserta pelatihan sudah sesuai dengan program pelatihan yang diberikan. Apakah kompetensi yang diajarkan dalam pelatihan ini telah sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Demikian juga pada tahapan yang kedua, menetapkan tujuan pelatihan. Evaluasi diklat ini termasuk evaluasi harus mampu mengevaluasi apakah penetapan tujuan pelatihan telah sesuai. Apakah tujuan pelatihan ini telah memperhatikan kebutuhan pelatihannya. Begitupun kepada tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, model evaluasi pendidikan dan pelatihan itu ada 4. Yang pertama, reaksi. Yang kedua, pembelajaran. Yang ketiga, perilaku. Dan yang keempat itu hasil.
Pelaksanaan evaluasi pelatihan ini dapat dilakukan dalam 4 tahapan utama. Yang pertama, perencanaan evaluasi. Lalu yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, analisis, dan yang keempat itu laporan. Nah, evaluasi pelatihan ini tidak hanya melakukan evaluasi terhadap data dan informasi setelah seseorang setelah selesai mengikuti program pelatihan. Evaluasi pelatihan ini juga mengumpulkan dan melakukan analisis terhadap data dan informasi sebelum peserta pelatihan ini mengikuti program pelatihannya tersebut. Nah, selama mengikuti pelatihannya ini dan setelah selesai mengikuti pelatihan ini, bahkan selama periode-periode selanjutnya setelah selesai diklat. Mungkin untuk materi TM ke-6 ini hanya dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata dan juga kekurangan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.